Kenapa saya dulu menolak sertifikasi tapi sekarang mendorong? Di tengah orang mencaci maki, di tengah saya hadir Jumatan terakhir di dua kota besar, Bandung dan Semarang, tiba-tiba saya mendapat ceramah yang mohon maaf bacaannya terbata-bata, salah lagi mengerti dan sebagainya. Kebanyakan anak muda kita itu, ini khutbah Jumat penting nggak ya kita dengarkan dengan kualitas khotib seperti itu. Makanya ada jokes, kalau Anda sulit tidur, insomnia, datanglah di khutbah Jumat, Anda akan nyenyak tidur. Ya, sebenarnya ada sebuah kaidah, likulli maqal maqam, likulli maqam maqal. Dalam sebuah ucapan itu ada tempatnya. Dalam sebuah tempat itu ada ucapan yang pas. Nah, kalau kita melihat latar belakangnya Gus Miftah, bahwa dia sangat dekat misalnya dengan kelompok-kelompok tertentu termarginalkan, dia membuat dirty jokes, jok-jok kotor. Kita memahami berapa orang yang masuk Islam tercerahkan ketika dia hadir di tengah-tengah para pemabuk karena Gus Miftah. Tetapi ketika Gus Miftah itu akhirnya muncul di ruang publik yang berbeda, makom yang berbeda, maka itu akan terjadi sebuah resistensi. Jadi kalau misalnya saya santrinya Mbah Tejo misalnya, kalau Mbah Tejo teriak-teriak di pesantren, saya nyebutin jancuk, goblok dan sebagainya, kita memahaminya sebagai oh itu wilayah dia, makom seorang budayawan, dan kita memahami. Itu poinnya yang saya katakan. Jadi Gus Miftah sangat berjasa ketika di tengah-tengah komunitas yang pas. Ucapannya soal makom seperti itu. Tapi ketika masuk ke dalam ranah umum, makom yang berbeda dan netizen menganggap itu ada sebuah perendahan terhadap nilai kemanusiaan, itu dianggap pelanggaran etika seorang dai. Tapi apakah itu kemudian yang disampaikan oleh Gus Miftah? Saya harus adil juga bahwa mengumpat ya, seorang menjual es teh di depan mungkin ratusan atau ribuan orang itu wajar? Tentu itu yang saya bilang, bahwa makal dia, ucapan dia di sebuah makom yang salah soal umpatan itu, walaupun dia membela habis-habisan, itu tetap salah. Beda dengan dia misalnya ketemu dengan komunitas yang berbeda di ruang yang berbeda, itu sesuatu yang pas. Makanya poin kedua saya, fitratul Islam. Islam itu harus dipahami dengan 3 poin penting: kebenaran, kebaikan, keindahan. Nilai kebenaran kadang-kadang disampaikan dengan tidak baik, itu bukan Islam. Nilai kebaikan tetapi dia tidak benar secara hukum fikih. Makanya saya agak berbeda dengan Mbah Tejo, bahwa yang penting kita baik dan sebagainya. Enggak, ada aturan yang namanya nilai kebenaran atau hukum. Tetapi ada poin terakhir soal keindahan. Keindahan itu soal seni, soal lagam dan lain sebagainya. Termasuk kepantasan. Tentang keadaban publik, kepantasan. Nah, itulah yang harus dipahami oleh dai dan lain sebagainya. Nah, poin terakhir yang saya jawab, bahwa kenapa saya dulu menolak sertifikasi tapi sekarang mendorong. Di tengah orang mencaci maki, di tengah saya hadir Jumatan terakhir di dua kota besar, Bandung dan Semarang, tiba-tiba saya mendapat ceramah yang mohon maaf bacaannya terbata-bata, salah lagi mengerti dan sebagainya. Apakah itu dikritik oleh teman-teman? Bahwa Anda berubah ya, tadi Anda menolak sertifikasi, sekarang Anda mendukung sertifikasi. Iya, karena pengalaman pribadi Anda. Saya pengalaman pribadi dan saya akan 3 periode ini di Komisi 8. Nah, satu hal yang saya penting, banyak anak muda kita itu, ini khutbah Jumat penting nggak ya kita dengarkan dengan kualitas khotib seperti itu. Makanya ada jokes, kalau Anda sulit tidur, insomnia, datanglah di khutbah Jumat, Anda akan nyenyak tidur. Oke, jawabannya cuma 3. 1, karena pemerintahan Prabowo. Pak Prabowo menjamin bahwa netizen sekarang itu menjadi kontrol yang harus betul-betul kita waspadai. Dan kita tahu kehadiran Pak Prabowo dengan kelompok cebong dan juga kardun. Kita ini cebong nih, itu kardun semua dulu. Tetapi hari ini kita meyakini bahwa Pak Prabowo bahas menyatukan itu, maka kita bisa berdialog. Saya bisa tertawa-tawa dengan beliau berdua ini. Kalau dengan Buya kita guru kan, seperti itu. Nah, Pak Prabowo memberikan itu, bahwa jangan takut ada kontrol berlebihan, karena kontrol utama itu netizen. Kedua, performa Menteri Agamanya. Kita tahu Profesor Nazarudin Umar. Saya dengerin dia ceramah di suatu saat di Istiqlal, lalu juga di DPR RI. Tiba-tiba beliau cerita tentang dialog. Kenapa Allah membuka pintu dialog dengan setan? Lalu ada kesimpulan menarik, kalau Allah aja memberi contoh tahallaku bi akhlaqillah, memberi contoh berdialog dengan setan, kenapa kita tidak berdialog dengan orang yang berbeda, orang yang dianggap berseberangan pikiran dan sebagainya. Di bawahnya itu ada Bimas Islam, Profesor Komarudin Amin. Dia ketua ISNU, Sarjana Nahdlatul Ulama. Dengan performa Nahdlatul Ulama seperti ini, lalu merangkul, lalu rekam jejak dan sebagainya, ada optimisme bahwa sertifikasi, entah nanti prosesnya standarisasi, kode etik dan lain sebagainya, adalah sesuatu yang akan bisa menjawab bahwa agama adalah spirit untuk
perubahan dan perdamaian asal diedukasikan di tengah masyarakat dengan dai-dai yang tercerahkan dan tercerdaskan. Itu aja. Oke, baik. Nanti saya akan beri kesempatan sepas jeda. Kita akan kembali saat lagi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.